6. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala al-babul khamis, bab kelima. Udah enggak nyangka sudah sampai bab 5 Bapak Ibu. Fi adabi hamilil Quran, mengenai adab-adab para penghafal Al-Quran. Qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Sungguh telah disampaikan beberapa patah kata terkait hal-hal ini adab-adab penghafal Al-Quran di bab sebelumnya yang sudah kita bahas beberapa waktu kemarin. Wa min adabihi, dan termasuk daripada adab-adab tersebut sebagai penghafal Al-Quran, ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramas syama'il. Hendaknya para penghafal Al-Quran itu senantiasa dalam kondisi yang sempurna dan juga tingkah laku yang mulia. Wa ayyurafi'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu, dan hendaknya menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Ijlalan lil Quran, dalam rangka memuliakan Al-Quran yang ada dalam hatinya. Jangan sampai Al-Quran hanya ada di lisan saja tapi tidak menghiasi dirinya. Harus bertindak laku yang mulia, bajunya bagus, terus akhlaknya baik, tutur katanya sopan. Jangan sampai orang yang punya hafalan Al-Quran tapi paling kotor, paling kecil lisannya, paling mudah marah-marah, paling mudah tersulut emosi. Nah, seperti itu ya. Maka penting Bapak Ibu sekalian untuk menjaga ini semuanya. Wa ayyakuna masunan andani iliktisab, dan hendaknya menjaga diri dari pekerjaan yang kotor. Jangan sampai dia ini penghafal Al-Quran tapi pekerjaannya kotor. Kotor di sini terkait dengan hal yang Allah haramkan atau hal yang syubhat. Mohon maaf nih. Misalnya dia kerja jadi security, tapi security-nya di tempat maksiat, tempat dugem, ya, tempat diskotik. Misalnya masa ini ustadz lulusan pondok jadi security di tempat begituan, naudzubillah min dzalik. Harus menjaga diri, harus milih-milih tempat kerja. Jangan sampai dia penghafal Al-Quran nyari tempat kerja basing, hingga akhirnya ternyata di tempat kerja tidak bisa sholat 5 waktu, atau bahkan nggak bisa sholat Jumat. Nah, ini penting untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Jangan sampai mencari pekerjaan yang malah dia nanti dihinakan oleh manusia di sana. Syarifan nafsi, supaya apa? Menjadi orang yang senantiasa mulia, mutarafi'an alal jababirati wal jufati min ahli dunia, dan hendaknya selalu menjaga martabat yang tinggi. Dia ini punya derajat yang tinggi di atas siapa? Para orang-orang yang sombong dan orang-orang yang jahat dari para pemburu dunia. Jangan sampai ahli Al-Quran itu terus seolah-olah itu harus miskin, terus dia itu orang yang lemah, orang yang pantas diinjak-injak. Enggak, jangan sampai seperti itu. Karena dia membawa Al-Quran, maka dia harus juga menjaga kemuliaan dirinya. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau itu ngobrol biasa, ya bajunya biasa Bapak Ibu. Tapi ketika ada orang bertanya tentang agama, langsung beliau pakai gamis beliau, pakai sorban beliau, dan langsung tampilannya berbeda, memuliakan ilmu. Seperti itu. Maka tidak masalah ustadz pakai parfum gitu kan, biar wangi gitu. Mutawadhi'an lisolihin, nah tapi tawadhu, rendah hati kepada orang-orang soleh. Wa ahlil khairi wal masakin, dan juga tawadhu terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan orang-orang miskin. Jangan malah kebalikannya, sama orang-orang kaya tapi sombong, dia nggih, tapi giliran sama orang miskin dia semena-mena. Nah, na'udzubillah min dzalik. Wa yakuna mutakhasyian, dan hendaknya orang itu khusyuk. Orang itu khusyuk, enggak, mohon maaf kalau kata orang Jawa petikalan gitu kan. Ya, usek gitu kan. Geraknya enggak jelas gitu kan. Nah, jangan sampai orang yang sudah bawa Al-Qur'an itu harus jaga image dia Bapak Ibu. Masa dia penghafal Al-Quran masa sama seperti pada orang-orang pada umumnya. Masa menghafal Al-Quran terus mohon maaf main game gitu kan di pinggir jalan, kelihatan orang.
Nah itu harus dijaga semacam demikian. Meskipun kalau orang biasa boleh, tapi ya dia nggak boleh, harus menjaga diri seperti itu. Nah terus dza sakinatin wa waqarin, dia ini orangnya tenang pembawaannya dan juga penuh wibawa. Faqad jaa'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ada perkataan bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra, wahai para qurra itu jamaknya qari, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, faqad wadaha lakumut thariq, sungguh telah terang jalan itu di hadapanmu, wastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, wala takunu ayalan 'alan nas, jangan sampai kalian itu menyombongkan diri di hadapan manusia atau menghinakan diri di hadapan manusia. Baik. Sudah. Kita lanjutkan untuk kajian fasih kita Bapak Ibu. Ya semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Qur'an, karena mau nggak mau kita harus akui kita hafal sebagian dari Al-Qur'an, harus menjaga adab-adab tersebut untuk memuliakan Al-Qur'an yang telah Allah titipkan di dalam hati kita, meskipun itu surat-surat pendek seperti itu. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih ya, jangan sampai ini nada saya nada nggak semangat ini Bu ya, saya agak menjaga diri. Jadi pas di lidah ya Bu, Bapak ya, di sebelah kiri gitu. Tapi semoga masih bisa menyampaikan dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke huruf ba. Huruf ba huruf yang mudah karena ini seperti huruf B ya, huruf B. Bakhtiar kan, ya itu huruf ba itu. Nah makhrajnya di mana Bakhtiar? Makhrajnya di sini, dua bibir. Ab, ya huruf B. Tapi jangan sampai salah paham, karena di tempat kita ada dua huruf yang hampir mirip suaranya. Apa itu? B dengan P. Ya, jangan sampai jadi P. Ada orang ketika baca basmalah kecepatan, bukan bismillah tapi bismillah. Ya, watab pe jadinya rob bi, maka P duluan baru ke B. Ya jadi harusnya itu B, huruf B. Coba kita baca Bapak Ibu. Bismi. Taib. Dia ini nanti ada yang mengatakan, oh huruf ba itu nggak boleh keluar nafas. Bapak Ibu sekalian, mengecek makhraj huruf itu dengan disukunkan, ya. Oke, kita dekatkan di mulut, ab. Nah suara ab itu nggak ada angin pasti, karena mulutnya tertutup, atau bahasa tajwidnya adalah jahor. Ada orang kadang salah paham, ya mungkin salah paham. Huruf ba ini nggak boleh ada nafasnya, tapi ngeceknya dengan harokat ibu bapak. Babi bu, pasti keluar nafas. Kenapa? Ketika ngucapin bu, suara u itu ada nafas keluar. Nggak percaya coba aja bu. Pasti ada nafas yang keluar. Makanya ngucapin huruf ba ini gampang, ya. Insya Allah gampang, tidak terlalu sulit dibandingkan huruf ain atau huruf ha. Insya Allah bisa. Baik, kita langsung baca aja Bapak Ibu. Huruf ba ini punya sifat qalqalah, yakni memantul dan santai saja. Kita mulai huruf qalqalah dari huruf ba. Nah nanti 5 huruf qalqalah, yakni baju di toko, kita akan bahas di sini. Baik. Kita baca Bapak Ibu. Baik. Babi bu. Yatabawwa'u minha. Silakan Pak. Yatabawwa'u minha. Ditekan Pak, tasjid. Yatabawwa'u minha. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut. Bi Bakkata mubaraka.
Sedangkan Pak Gunawan. Bibakkata mubaraka. Baik, sudah Pak. Gampang kan? Barakallahu fiik. Subulana. Nanti kalau ini cepat selesai, kita 2 huruf hari ini, Bapak Ibu. Abba, Abbi, Abu. Nah, ketika tasydid seolah-olah dia ngalir kan. Abba, suara itu sebenarnya justru itu suara yang ketahan, Bapak Ibu. Itu suara dari pita suara, nafas dari pita suara itu mau keluar tapi ketahan sama mulut. Makanya ada suara kayak itu getaran dari pita suaranya. Justru itulah suara tertahan tadi. Berbeda dengan huruf sin yang keluarnya itu lancar. Assa, kassa, kassi, kassu. Kalau ini justru karena nggak bisa keluar, akhirnya suaranya mendem di dalam. Abba, abbi, abbu, seperti itu. Illa nabba'tukuma, illa nabba'tukuma. Silakan. Illa nabba'tukuma. Oke, sudah. Wa tsabbit aqdamana. Aqdamana. Silakan Pak. Wasabbit aqdamana. Baik, urutannya Pak. Sabbit. Sabbit. Oke, sekali lagi ya Pak. Wasabbit aqdamana. Dadanya panjang. Wasabbit aqdamana. Oke, barakallahu fiik. Wa idz qala rabbuk. Beda ya. Beda kan Pak? Ada emang beberapa salah ketik saya. Jadi bisa lihat di layarnya saja. Silakan ya Pak. Wa iz qala rabbuk. Baik. Huruf dzalnya dikeluarin Pak, lidahnya Pak, ditempelin di gusi atau di gigi. Wa idz qala rabbuk. Sekali lagi ya Pak. Wa iz qala rabbuk. Baik. Huruf dzal ya Pak ya. Nanti kita lihat lagi. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut kita ibba, ibbi, ibu, mukibba. Silakan Pak Haji. Mukibba. Oke, sudah Pak. Ribbiyun. Ribbiyuna. Sudah. Silakan Pak. Ribbiyuna. Disukun Pak, diwaqaf. Ribbiyun. Ribbiyun. Sudah Pak, barakallahu fiik. Mas ini huruf mudah tapi kok nggak ditaruh yang di depan. Oke, ini memang huruf yang mudah Pak Ibu ketika berharokat. Tapi ketika sukun banyak orang yang jatuh dalam kesalahan ketika qalqalah. Maka saya taruh agak di tengah-tengahan. Tuhibbunaha. Hai. Tuhibbunaha. Sedangkan apa? Tuhibbunaha. Hai. Tuhibbunaha. Masih ya Pak? Coba Pak, ulangi biar Pak. Hai. Hi. Nah itu bisa. Sekali lagi ya Pak. Tuhibbunaha. Baik, barakallahu fiik. Sekarang yang tumah ubba. Ubba. Tadi ada yang lupa ya, ini warna biru simbol untuk huruf-huruf syiddah atau huruf-huruf yang temponya ketika sukun itu pendek kayak hamzah. Tak nggak bisa ngalir dia seperti sin. Tas bisa dia ngalir. Nasta'in. Kalau yang warna merah itu ngalir tapi tertahan. Nah, budu. Tapi kalau yang warna biru dia ketahan benar Bapak. Jadi ketika sukun itu jangan sampai kepanjangan kayak gini. Kayak ngucapin sin. La misalnya
Nisa, terus kita ngucapin ba kayak gitu. Nibba, nggak usah. Langsung aja. Nibba, ubba, ubbi, ubbu. Oke. Kubbara. Kubbaro. Silakan ya, Pak. Kubbaro. Baik. Sudah, Pak. Gampang kan? Syubbiha lahum. Silakan. Subbiha lahum. Hanya pendek, Kak. Syubbiha lahum. Subbiha lahum. Pelan-pelan, baknya ditasjid, ditekan. Bukan ditekan, ditahan. Syubbiha lahum. Subbiha lahum. Baik. Sudah. Barakallahu fiik. Wala tasubbu. La tasubbu. Silakan apa? Wala tasubbu. Oke, sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, sekarang yang sukun abe, ibe, ube. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimahnya, wa bayyinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaskanlah karakter qalqalah ketika dia sukun, jelas Bapak Ibu, jelas. Abe, ibe, ube, jelas dia. Dan ketika waqaf lebih jelas lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sering mendengar bahwasanya orang ngucapin qalqalah itu kayak gini. Abe, ibe, ube, ada suara e-nya. Itu yang salah. Harusnya tidak ada. Dan juga kadang ada orang ngucapin qalqalah itu ditahan Bapak Ibu. Secara bahasa itu kan mantul ya. Mantul tuh ini mantul Bapak Ibu. Nah, gini mantul tuh. Deng. Deng. Abe, ibe, ube. Bukan kayak gini. Ab, be, ib, be. Itu bukan mantul tuh. Kecuali kalau yang ditas ada yang ditasjid, ada surat Al-Hab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu ditasjid emang ditahan. Tapi kalau tidak ada tasjid langsung aja kasab, seperti itu. Kalau dhammah itu monyong, coba ulangi baktiar Bapak Ibu. Bu. Kalau kasrah itu dilebarin, bi. Kalau fathah dibuka, ba. Kalau qalqalah cuma dijauhkan antar makhrajnya. Be. Itu aja. Abe, ibe, ube. Baik. Wa wahabna. Silakan. Wa wahabna. Baik. Hanya besar Bapak. Biasa aja. Wa wahabna. Wa wahabna. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Wa sahibahuma. Silakan Pak. Wa sahibahuna huma. Sekali lagi ya Pak. Wa sahibahuna huma. Wa sahibahuma. Wa sahibahuma. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ketemu rusat langsung nih. Mubasira. Silakan Ibu. Mubasira. Sai. Mubasira. Baik, emang kita belum latihan rusat ya. Nah, Pak. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Lanjut yang tasdid. Kalau tadi di akhir kasabe itu qalqalah kubro. Kalau misalnya wa wahabna ini qalqalah sugro. Ini qalqalah akbar. Ya, ini qalqalah di akhir waqaf dan dalam keadaan tasdid. Namanya qalqalah akbar. Ib, ub, ab. Ini kebalik ini ya. Ya, ab, ibe, ub.
Watab. Silakan Ibu. Watab. Sip. Segitu Ibu. Barakallahu fiik. Coba Ibu, Bapak. Saya akan contohkan ya ketika tilawah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Kan enak ya Pak Ibu ya, nggak ada beban ya. Jadi Pak Ibu nggak perlu lagu kok suaranya be gitu. Ya emang seperti itu. Ya emang seperti itu. Nggak usah sampai ditekan-tekan watab, nggak usah. Ya. Memang dulu kita pasti SD dapat pelajarannya seperti itu. Ya. Tapi nggak masalah karena kita harus sampaikan apa yang kurang tepat ya harus kita sampaikan, apa yang harus diluruskan kita luruskan. Sudah alhamdulillah guru-guru kita dahulu mengajarkan kita hingga akhirnya kita bisa membaca Al-Qur'an. Tugas Baktiar hanya sedikit menyempurnakan saja Bapak Ibu. Adapun jasa beliau-beliau lebih besar buat Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ini melihat oh ternyata guru kita dahulu ada yang salah, terus kita merendahkan beliau. Jangan sampai seperti itu. Karena mungkin memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi wajib bagi kita untuk senantiasa belajar terus menerus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. La yuhibb. Nah ini kita wakaf. Silakan Ibu. La yuhib. Sip. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Zuyyina lin-nasi hubb. Silakan Ibu. Zuyyina lin-nasi hubb. Baik, hubb. Hubb. Baik, sudah Ibu. Tapi ini memang jarang ya. Kita ketemu mungkin yang sering di surat Al-Lahab atau surat Masad. Baik, sudah Ibu. Nah, kita lagi Bu, dari Ibu lagi Bu. Nanti ke sana. Kita lanjut ke huruf qalqalah yang kedua, huruf dal. Huruf dal ya, huruf dal. Tapi jangan sampai kayak gini. Da, di, du. Salah. Tapi di sini makrotnya Bapak Ibu. Ujung lidah menempel ke gusi. Da, di, du. Baca. Ade. Baik. Ade. Du, di, da. Ini salah lagi ini ya. Ya Allah. Lidada. Oke. Li juludihim. Oke, salah. Silakan Ibu. Yang qidada ini? Qidada. Baik, sudah ya Bu. Barakallahu. Mudah kan? Li juludihim. Silakan Ibu. Li juludihim. Sip, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Wa quduha. Baik. Silakan Ibu. Waquduha. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Sekarang yang tasdid. Adda. Addi. Addu. Musaddiqa. Silakan Ibu. Musaddiqa. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ayo meraten Pak prihatin. Bapak Ibu nggak perlu ragu ya, itu kedengeran ya di sini ya. Ya, kan saya pakai headset di sini.
Wa qaddimu. Silakan Bapak. Wa qaddimu. Ditahan Bapak. Wa qaddimu. Wa qaddimu. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Wa afan. Faraddu. Faraddu. Silakan Bapak. Faraddu. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Ya. Idda. Da. Iddi. Iddi. Iddu. Iddu. Yumiddakum. Yumiddakum. Silakan Bapak. Yumiddakum. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. La yahiddi. Silakan Kak. La yahiddi. Sip, sudah. Barakallahu fiik. Gampang kan? Gampang. Numidduhum. Numidduhum. Silakan Bapak. Numidduhum. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Udda. Uddi. Uddu. Naruddaha. Silakan Bapak. Naruddaha. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Lahuddimat. Lahuddimat. Silakan Bapak. Lahuddimat. Ada anginnya Pak. Mat. Lahuddimat. Kasih angin Pak. Disebulin sengaja. Mat. Nah gitu. Mat. Nah itu dia. Sekali lagi ya Pak. Lahuddimat. Sip. Sudah Pak. Tinggal dia biasain aja ya Pak. Barakallahu fiik. Memang gitu. Karena kita kan nggak ada ngucapin pakai hamus kayak gitu. Adik nggak ada. Adik. Terpisahnya apa? Tomat nggak ada kan. Ya makanya kita ketika baca Al-Quran harus disengaja kasih angin Bapak Ibu. Fashuddu. Silakan Bapak. Fasuddu. Baik, sudah Bapak. Barakallahu fiik. Ada. Ide. Ude. Madadnaha. Silakan Bapak. Madadnaha. Oke, coba pendekin dikit Pak. Dipendekin dikit. Madadnaha. Madadnaha. Masih kepanjangan Pak. Nah, Hah? ya kepanjangan Pak. Madadnaha. Madadnaha. Sudah Pak. Lah, jadilah Pak. Sudah. Madadnaha. Nah. Baik, barakallahu fiik. Wajahidahum. Wajahidahum. Silakan Pak. Wajahidahum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Mudkhala. Silakan Kak. Mudkhala. Lainnya panjang. Mudkhala. Mudkhala. Oke, sudah. Barakallahu fiik. Nah, ini yang tasdid. Qalqalah akbar. Ad. Id. Ud. Wa ashad. Silakan Pak. Wa asad. Baik, sudah. Numid. Silakan Pak. Numid. Sudah. Ya kayak gitu Pak. Sudah. Barakallahu fiik. Wasud. Sudah. Sudah, berarti besok kita huruf jim. Ya, huruf jim. Kalau pas hurufnya mudah enak Bapak Ibu ya. Nah, baru setelah ini langsung hurufnya yang merah-merah. Ya, huruf yang merah ini yang memang agak ada, kita harus latihan beneran. Huruf tafkhim. Baik. Emang huruf-huruf yang tebal ini huruf isti'la saya taruh di akhir Bapak Ibu ya. Baru setelah selesai kita bahas hukum-hukum kayak idhar halqi ya, terus ikhfa seperti itu. Kenapa kok kita minta Bapak kayak tadi
musaddiqa, pelan-pelan bacanya. Karena supaya nanti ketika sudah masuk sini, Bapak itu bacanya rapi. Saya ini ya. Faman ya'mal, kan biasanya seperti itu kan. Ketika sudah yang panjang harapannya juga seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi bacaannya rapi. Ya makanya dibiasakan sejak awal bacaannya pelan-pelan saja. Bahkan kalau Bapak bacanya sudah bagus, makrotnya bagus, sifatnya bagus, tapi temponya kurang rapi, kan sering baktiar koreksi ya. Ya karena tadi supaya nanti di ayat-ayat ini Bapak Ibu sudah bisa bacanya bagus. Afaman, kan gitu kan kita kan pelan-pelan kan. Harapannya ketika udah di ayat afaman wa'adnahu wa'dan hasana, kan enak baca kayak gitu Bapak Ibu. Tahu enggak? Kenapa kok harus buru-buru? Wa 'inaban wa qadba, dan baca Al-Quran dengan tajwid itu meskipun nadanya biasa aja indah Bapak Ibu. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Nah, harapannya apa Ibu? Coba dinikmati baca Al-Quran tuh ketika di rumah ya, dinikmati pelan-pelan. Insya Allah nanti bacaannya lama-kelamaan akan bagus insya Allah. Tapi kalau kita masih dengan kebiasaan kita sebelumnya, yang penting cepat, nanti khawatirnya kita tidak ada perubahan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik, kita isya jam berapa ini? 23. Ini sudah 20. Nah jadilah. Baik. Ini agak sepi nih. Ada banyak gawe caknya Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau misalnya talaki itu semakin sedikit semakin banyak dapatnya jemaahnya. Tadi dapat 2 huruf kan, biasanya 1 huruf saja. Nah, memang agak dilema di situ Bapak Ibu ya. Ketika belajar tahsin itu kalau banyak dapatnya sedikit. Tapi kalau jemaahnya sedikit dapatnya banyak. Ya apapun keadaannya kita syukuri alhamdulillah. Nah, kita juga ngasih pengumuman lagi Bapak Ibu yang mau talaki lagi nanti bisa ikut ikut baktiar ya ke masjid samping rumah ya, Masjid Nurul Arqam. Insya Allah saya catatin Bapak Ibu. Ini saya coba sampaikan ya. Kalau talaki saya catatin Bapak Ibu, absensi ada, terus pencapaian ada, PR-nya apa aja ada. Jadi saya berusaha untuk memonitoring Bapak sekalian. Kalau yang ibu-ibu kan di hari Jumat ya 2 minggu sekali tahsinnya. Ya misalnya ini saya absensi. Terus di sini ada catatannya. Misalnya di sini. Kemarin baca baca ini Al-Fatihah, terus baca Al-Baqarah. Ya Pak Amisar kan ikut juga kan. Nanti juga ada PR-nya apa saja di sini, huruf-hurufnya harus dicek. Nah, kita akan monitoring terus seperti itu. Tapi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.